Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, selama pandemi COVID-19, pemirsa, sebagian besar dari kita memang lebih banyak melakukan aktivitas di rumah saja. Dan tidak jarang kurang bergerak, sehingga kurang memperhatikan pola makan yang bisa berindikasi pada tingginya konsumsi kalori dan lemak. Nah, jangan sampai pemirsa, selama pandemi ini kita justru menumpuk kolesterol tinggi di tubuh kita. Lalu bagaimana menjaga asupan yang tepat agar tetap sehat? Kita akan membahasnya bersama ahli nutrisi Tan Shot Yen. Selamat pagi, Dokter Tan. Apa kabar, Dokter Tan? Sehat, Dok? Hai, selamat pagi. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Terdengar dengan baik, dokter, walaupun menggunakan masker ya, menjaga terus protokol kesehatan nih, Dokter Tan. Nah, ya, Dokter Tan, pada pagi hari ini pagi hari ini kita membahas tentang kolesterol nih, Dokter Tan. Salah satu hal yang mungkin sering kali kita abai atau tidak sadar terkait dengan makanan dan juga pola gerak kita. Seperti apa sih, Dokter Tan, sebenarnya kolesterol ini konsepnya? Bagaimana kita bisa menyadari kita memiliki kolesterol tinggi atau tidak, Dokter Tan? Tentang konsep, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Yang pertama adalah kolesterol itu tidak sama dengan lemak. Ya, jadi bagian dari lipid, kita menamakannya lipid. Dan yang lebih penting lagi adalah kolesterol ini hanya bisa dibuat oleh manusia dan hewan. Jadi nggak mungkin ada di dalam tumbuh-tumbuhan, ya. Tumbuh-tumbuhan mengandung lemak tapi tidak punya kolesterol, ya. Contohnya misalnya duren, ya kan, misalnya kacang-kacangan, kelapa. Duren, kelapa, kacang-kacangan punya lemak tapi tidak punya kolesterol. Ini penting ya. Jadi jangan takut kalau misalkan orang mengatakan duren ada kolesterolnya, tapi bukan berarti duren itu aman. Sekali lagi, karena lemaknya tinggi tetapi tidak punya kolesterol ya. Lalu yang lebih penting lagi, kolesterol ini memang sifatnya tidak bisa dibakar. Jadi artinya jangan mengandaikan bahwa saya pengen nurunin kolesterol dengan cara berolahraga. Itu tidak bijak sama sekali. Ya, nah di sisi yang lain kolesterol itu punya fungsi banyak banget. Yang pertama tentu saja adalah pembentuk dinding sel. Jadi kolesterol itu dibuang sayang, ya kan? Nah, tapi kalau dilebihin juga jangan gitu loh ya. Jadi kolesterol itu merupakan bahan baku untuk membuat kita punya hormon. Jadi jangan sampai kamu perang sama kolesterol lalu kemudian hormon-hormon yang penting dalam tubuh kita lagi ancur-ancuran. Nah, sekali lagi, kolesterol juga membentuk yang namanya vitamin D. Makanya disebut kolekalsiferol. Jadi jangan mengandaikan bahwa saya perang sama kolesterol lalu vitamin D-nya juga akhirnya jadi anjlok. Nah, yang lebih penting lagi adalah kolesterol ini adalah penghasil yang disebut dengan steroid. Jadi asal steroid dari cairan pedu ya, dan membentuk selubung antar syaraf. Ini penting. Jadi kenapa itu sebabnya kenapa otak kita itu adalah organ yang kolesterolnya paling tinggi ya kan. Dan satu hal yang paling menarik nih, Sarah. Tahu nggak? 80% kolesterol manusia itu livernya dewe yang bikin. Jadi cuma 20%. Ya, jadi cuma 20% aja yang datang dari makanan ya. Nah, jadi jangan kita terlalu bisa memilah makanannya bagaimana, panik. Dokter? Cara kita memilah makanannya bagaimana? Biar kita tetap menjaga. Yang paling penting adalah nomor satu. Kolesterol itu sekali lagi kita butuhkan ya, dan kolesterol itu liver sendiri yang bikin. Kapan naiknya? Pertama adalah kalau kondisi stres. Nah, ini dia ya, sebab kalau walaupun kita makan kayak kambing, makannya kayak kambing nih rumput, maksudnya daun-daun, maksudnya banyak makan sayur, banyak makan buah, tapi kalau kita stres, maka yang terjadi kita punya hormon stres namanya kortisol naik. Begitu kortisol naik, adrenalin naik, lalu kemudian akhirnya kortisol ini kerjaannya ngapain? Melepaskan cadangan gula dan asam lemak. Nah, itu sebabnya kenapa disebut juga stres itu juga menurunkan kekebalan tubuh. Akhirnya dia menimbulkan yang namanya silent inflammation. Stres itu menghasilkan peradangan. Nah, ini yang akan menyebabkan kenapa kadar lemak tubuh dan obesitas jadi meningkat. Jadi jangan salah, orang stres itu juga bisa jadi obes. Dan yang penting lagi adalah apa? Konsumsi trans fat. Nah, trans fat ini biasanya dari produk-produk yang ya begitulah, produk-produk olahan. Termasuk di dalamnya adalah gorengan ya. Jadi kalau makan ikan jangan digoreng ya, karena apa? Ikan itu kaya dengan omega 3, ikan laut dalam. Tapi begitu ikan kembungnya digoreng, nah ini dia, jeng-jeng, omega 3-nya berubah jadi trans fat. Jadi rugi kan gitu loh. Iya.
Berarti kalau misalnya kayak gitu dokter, untuk menghindari kita makan kolesterol yang berlebih itu menghindari gorengan dan jenis-jenis makanannya kata dokter Tan tadi jangan sampai salah kaprah. Bagaimana sih dokter kita sebenarnya bisa menjaga semua asupan makanan kita? Ada triknya nggak sih? Karena kan mungkin di luar sana baik pemirsa karena sekali lagi pandemi terus bekerja di rumah, ini justru pesannya online dokter Tan makanan-makanannya. Oke, jadi kita menghindarinya lemak jenuh. Karena lemak jenuh ini yang penyumbang kolesterol. Nah, lemak jenuh itu banyak di dalam segala macam produk hewan kaki 4. Terutama tapi hewan kaki 2 juga ada, misalnya kulit ayam, itu lemaknya lemak jenuh. Jadi lemak hewan itu prinsipnya adalah lemak jenuh, termasuk produk turunan dari susu. Ya, lalu kemudian lemak jenuh jangan salah, ada juga di dalam tumbuh-tumbuhan. Tetapi lemak jenuh di dalam tumbuh-tumbuhan itu punya sifat yang berbeda dengan lemak jenuh dari produk hewan. Contoh lemak jenuh yang ada di dalam di dalam tumbuh-tumbuhan misalnya, kita punya kelapa, ya, berbagai macam kacang-kacangan. Nah, ini tinggal tergantung bagaimana cara mengolahnya. Nah, kita tahu bahwa kelapa itu lemak jenuhnya banyak, ya. Tetapi kalau seandainya kelapanya itu kita buat menjadi urap, kebayang ya urap seperti apa? Kita bikin santan, tetapi santannya santan yang tidak diangetin berulang. Jadi bukan makan minyak kelapanya. Nah, itu dia ya. Jadi dengan cara demikian dan kemudian diatur konsumsinya, misalnya seminggu sekali, bukan Senin gulai, Selasa rendang, hari Rebo opor, hari Kamis lodeh, hari Jumat wow gitu loh ya, itu over. Tetapi misalnya seperti saya mengandaikan saya hanya makan kelapa atau santan dan turunannya cuma di hari Sabtu. Jadi seumur hidup saya bisa makan kelapa dan santan di hari Sabtu. Karena berarti keseimbangan ya dokter Tan ya kuncinya ya. Betul, dan asam lemak di dalam si kelapa dan santan ini berbeda dengan asam lemak jenuh yang ada di hewan-hewan itu, karena asam lemaknya mengandung yang namanya asam laureat, dan ini menguntungkan sekali bagi badan manusia. Ya, begitu pula dengan alpukat dan sebagainya. Nah dokter Tan, ada nggak sih perbedaan? Mungkin ada beberapa orang yang sudah sadar memiliki kadar kolesterol yang tinggi, jadi mereka lebih aware, lebih menjaga. Tetapi kan ada yang bilang nih, mazhabnya pahamnya masih muda nih, mumpung masih muda kita makan aja nih kolesterol, kan belum ada kerasa nih yang misalkan kaku-kaku atau mulai sakit. Itu bagaimana dokter Tan menghadapinya? Ada nggak orang zaman sekarang yang matinya juga lebih muda? Gak berani jawab dokter. Jadi begini, maka dari itu tuh, jadi itu kayak nampar banget ya. Jadi begini loh masalahnya, Sarah. Jadi kita nggak bicara bahwa kolesterol itu bisa mematikan orang directly, secara langsung. Dan tidak benar bahwa yang namanya kolesterol itu memberikan kita tanda. Banyak orang berasumsi bahwa tanda kolesterol naik itu kalau lehernya kenceng-kenceng, kalau udah mulai kaku-kaku dan sebagainya. Basically no. Ya, kadang-kala pasien-pasien saya lehernya kaku tuh karena terlalu banyak webinar, terlalu banyak mantengin HP-nya gitu, lagi seru kan gitu loh. Nah, tetapi justru kolesterol itu akan merayap naik justru karena dia dalam keadaan stres, dalam keadaan obesity, dalam keadaan makan gila-gilaan. Tahu nggak, ternyata konsumsi kebanyakan karbo dan gula juga bisa memancing si kolesterol. Ya, justru orang-orang kalau Anda perhatikan diet Mediterania, jadi orang-orang Itali, Spanyol gitu ya, Eropa Selatan, itu mereka kaya dengan minyak makanannya, termasuk ikan, termasuk olive oil, tapi kolesterolnya menjadi baik dalam diet Mediterania gitu loh. Karena apa? Karena ya justru asam lemak yang tidak jenuh yang mesti kita ambil supaya kolesterolnya turun. Kita akan bahas lain kali barangkali. Oke dokter Tan, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, tetapi kita sudah terlebih dahulu nih dokter Tan juga pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas tentang kolesterol bersama Dr. Tan. Nah Dr. Tan, terkait makanan yang mengandung kolesterol tinggi nih tanda kutip ya, kan banyak makanan-makanan yang dihindari orang, sepertinya contohnya daging kambing, udang, itu gimana sih Dr. Tan kita menjaganya? When is too much sebenarnya? Begini, banyak orang ngejulitin udang, sedih deh saya. Sama kayak ngejulitin santan lalu diganti santannya, gulenya diganti pakai susu. Ini kan kelihatan banget nih ada orang yang nggak ngerti gitu loh ya. Oke, kita ngomong sama udang deh. Betul udang itu kolesterolnya tertinggi, tetapi tidak punya lemak jenuh dibandingkan dengan daging sapi. Jadi perbandingannya 1:20. Dan bonusnya udang itu kaya dengan asam lemak yang tidak jenuh, yaitu omega 3. Dan ini yang menurunkan kolesterol. Nah, tinggal masalahnya udangnya diolah dengan cara apa? Kalau udang goreng mentega, bubar.
ya. Kalau bakwan udang bubar. Ya kan? Tetapi udang bisa dipepes. Udang bisa dibikin capcay kuah, dibikin tom yum, enaknya bukan main. Jumlahnya jadi bagaimana Dokter Tan? Udang. Kalau jumlahnya bagaimana Dokter Tan? Asupannya sendiri? Oke. Nah, coba kalau dipikir-pikir kita makan udang, taruh kata udang pancet deh. Udang pancet yang gedenya segini, yang panjangnya 15 cm. Ya, pasti kita nggak mungkin lebih makan daripada 1 atau 2 deh kalau lagi rakus. Ya kan? Nah, kalau 2 potong udang pancet, di luar kepala, di luar kulit, di luar ekor, itu paling cuman 50 gram. Ya, tetapi kalau kita makan steak, kalau kita makan rawon, itu daging merah itu bisa sampai 200 gram. Ya, jadi tolong diingat bahwa kita nggak boleh terlalu gegabah untuk menjulitin sesuatu. Nah, istilahnya ngenuduh sesuatu. Ya, justru daging merah itu yang menurut saya jauh lebih ngeri kalau Anda mau bicara tentang kolesterol. Karena sekali lagi, dia bukan cuma punya kolesterol, tapi dia punya lemak jenuh. Ini yang kita takutin. Padahal si udang dan seafood tidak punya lemak jenuh. Berarti baik salah kaprah ya dokter ya. Nah dokter, kita juga mau tanya nih, ada beberapa mitos tentang kolesterol. Katanya benar nggak sih dokter bahwa yang lebih riskan atau rentan dengan kolesterol tinggi ini katanya laki-laki nih dokter, benar nggak sih? Oke, yang perempuan jangan keburu seneng. Sekarang begini, problemnya adalah perempuan itu memang dilindungi sama Tuhan karena kita punya namanya hormon reproduksi, estrogen, progesteron, dan sebagainya. Nah, hormon-hormon perempuan ini memang selagi usia kita produktif, itu menjaga memang agar Tuhan itu sayang sama perempuan. Menjaga supaya kolesterolnya jadi stabil, terlindung dari keropos tulang, bahkan terlindung dari serangan jantung. Ya, jangan kata kolesterol, lihat perempuan muda serangan jantung jarang dibandingkan dengan korban yang laki-laki. Nah, tetapi jangan salah, kalau kamu ngaco di usia produktif, nanti begitu kita sudah mau masuk pramenopause, sudah mau menopause, nah itu seperti kayak jeng-jeng gitu kan, nggak lucu. Ya, jadi kita nimbun. Dan yang lebih parahnya lagi apa yang lebih sengsara? Kita punya lifestyle. Nah, lifestyle kita, kesukaan makanan, preferensi kita, nggak bisa kan langsung berubah. Iya. Begitu kita masuk menopause, yang tadinya kita makan segala macam, tiba-tiba masuk pramenopause, menopause, lalu tiba-tiba menjadi santri gitu kan ya, makannya rapi dan sebagainya. Nggak mungkin, karena kita akan dijajah oleh lifestyle kita. Begitu, Sarah. Berarti harus dijaga, dipupuk dari awal ya Dokter Tan. Nah Dokter Tan, membahas tentang lifestyle juga. Mungkin ada yang sudah menerapkan lifestyle sehat, terus mereka makan juga mungkin sudah dijaga, tetapi masih muncul ini kayak ciri-ciri, let's say ada pusing-pusing kepala abis makan daging yang mungkin sudah lebih banyak sedikit dokter. Ini sebenarnya penyebabnya apa sih? Memang bawaan kah? Atau apa? Ini kamu ngomong sakit kepala nih, bener. Belum dokter, jangan sampai, justru jaga-jaga nih. Kolesterol itu hanya bisa ketahuan kalau kamu periksa lab gitu loh. Nah, periksa lab aja nggak bisa cuman kolesterol total, trigliserida, LDL, dan HDL. Ya, itu biasanya tuh syahadat orang yang kalau pergi ke laboratorium kalau mau ngecek lipid, kadar profil lemaknya dia. Itu akan menjadi salah kaprah. Sebab apa? Banyak kalau saya perhatikan begitu kolesterolnya tinggi dia langsung minum obat kayak beli kacang goreng, ya kan? Benar. Nah, dia pikir obat kolesterol itu bisa dia perlakukan seperti Panadol. Gitu loh ya, itu nggak benar sama sekali ya. Sebab obat-obat yang berhubungan dengan masalah metabolik, berhubungan dengan penyakit tidak menular, obat diabetes dan sebagainya, obat hipertensi, itu nggak bisa main minum putus, nggak bisa begitu. Bahkan kita pernah punya penelitian bahwa kalian yang sudah pernah minum obat kolesterol cukup lama, itu tidak boleh karena ketakutan, aduh kata orang begini, kata orang itu, tiba-tiba dengan menjaga pola makan, tiba-tiba oleh obat kolesterolnya berhenti sama sekali. Itu tidak bijak sama sekali, ya, karena statin drugs itu tidak boleh dihentikan mendadak. Kalau misalkan ada minuman dokter yang katanya bisa menurunkan kadar kolesterol, terus katanya ada beberapa testimoni yang menggunakan obat tersebut, katanya ya memang bener rasanya agak ringanan, habis makan kambing banyak, minum itu langsung enteng kepala. Itu bagaimana dok penjelasannya? Udah, Indonesia kan negeri katanya, ya kan? Jarene sopo mboh, ya toh. Oke, sekarang gini aja, ya kan? Kita juga nggak mau nginjak kakinya orang, namanya orang dagang, orang jualan kan? Udah gini aja, sebelum Anda minum, dengan sesudah Anda minum, coba cek kolesterolnya. Udah gitu aja cara pembuktiannya, gampang. Tapi jujur ya, jangan curang.
jangan curang. Curangnya gini, udah minum larutan ajaib itu, lalu kemudian dia makannya jadi rapi, stresnya hilang, rajin pijet, rajin happy, curang ya kan? Jadi kondisinya harus sama. Sebelum minum cairan ajaib dengan sesudah minum cairan ajaib harus sama. Dari situ kita bisa memastikan bahwa cairan ajaib itu memang menurunkan kolesterolnya dia. Oke, nah kalau misalkan udah ada yang terlanjur nih dokter, yang udah terlanjur banyak dosanya dipupuk sedari dini atau sedari muda, apa yang bisa dilakukan? Oke, banyak yang bisa dikerjain. Pertama, belajar dari orang yang paham ya. Sebab kalau kalian cuma buka YouTube, buka Google, YouTube itu tontonan bukan tuntunan, hati-hati. Apalagi kalau yang ngomong hanya Tuhan sama dia yang tahu, ya kan, kompetensinya apa ya kan, itu pertama. Dan yang kedua, ya karena orang kita tuh senang banget dengerin orang endorse kan, influencer katanya. Oke, siap. Lalu kemudian yang lebih penting nomor 2 adalah coba perlakukan Hari Tobat Nasional ya. Hari Tobat Nasional itu udah deh. Makan dibenerin ya kan udah pernah belajar isi piringku. Biasakan ada sayur dan buah. Lalu kemudian coba kalau yang tadinya biasa goreng, sekarang kita bikin pepes. Makanan tradisional. Nah, kita selalu bicara tentang yang disebut dengan life skill. Yuk belajar masak, kan lagi banyak di rumah nih, udah nggak pernah keliuran lagi. Masak adalah bagian dari life skill yang insya Allah akan menjadi lifestyle. Keren kan? Life skill jadi lifestyle ya dokter. Nah tadi kan dokter Tam bilang tobat nasional, hari tobat nasional itu berapa hari? Seminggu sekali kah, sebulan sekali kah? Atau jangka waktu paling sehat berapa lama tuh dokter? Ya itu barangkali kalau mau ditanya, tanya sama yang lebih ahli dari saya. Kalau orang tobat itu biasanya mulutnya bisa dipegang, atau janjinya yang bisa dipegang. Itu sebabnya kenapa repot banget kalau secara teori kita tahu. Nah ini repot Indonesia. Indonesia tuh syarat dengan teori kan gitu loh. Tetapi kalau perilakunya beda, yang dilakukannya beda, pilihan makannya salah, ya Tuhan nggak akan memberikan apa yang kamu tahu secara teori. Tuhan akan memberikan apa yang kamu lakukan, itu aja. Oke, berarti benar-benar setelah kita mendengarkan teori-teori, yang paling penting adalah aplikasikan dari dokter ya, yaitu mencari ilmu dan mengaplikasikan. Jadi lifestyle. Dan jangan lupa makan ikan. Nah itu dia, jangan lupa makan ikan. Terima kasih Dokter Tan, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.